Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan pada siang hari ini saudara. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk pemulihan, untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dan saatnya Tuhan, hari ini kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam rehat kami, istirahat kami Bapa, kami mau kembali untuk menerima dan mendapatkan makanan rohani bagi kami. Kami bersyukur, kami percaya Engkau bersama dengan kami Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ayat yang akan kita renungkan adalah dari Injil Matius pasal 20 ayat 32 saudara. Nanti bisa dibaca ayat 29 ya, dalam satu perikop Yesus menyembuhkan seorang buta. Nah, tapi kita akan membaca dari ayat 32 saudara, satu ayat saja. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow saudara, Anda itu saudara kita yang diberikan kepada saya nih saudara, atau mungkin Bapak Ibu saudara benar-benar dengar seperti itu saudara. Tapi saya nggak boleh bilang andai loh saudara, karena itu ada di Alkitab, setuju? Ya, karena itu tertulis di dalam Alkitab. Ketika orang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, nanti dibaca ya Bapak Ibu saudara. Jadi dalam perjalanan Yesus menuju satu kota bernama Yeriko, sebelum sampai ke kota itu orang banyak sekali yang mengikut Yesus. Dan di antara orang banyak itu ada seorang yang berseru. Nah ternyata seorang yang berseru itu adalah seorang buta saudara. Dia buta, ya saya nggak tahu saudara, dia buta apakah mungkin dari lahir atau mungkin mengalami kebutaan setelah lahirnya. Tetapi saudara bisa bayangkan, seorang yang dilahirkan buta atau buta setelah lahir saudara, keadaan fisiknya itu, orang itu pasti gak bisa melihat. Oke? Gelap, gak bisa melihat, dan keluarganya pasti mengalami kesulitan. Jangankan ya dirinya sendiri saudara, keluarganya pun akan mengalami kesulitan. Karena harus ada satu orang yang menuntunnya, harus ada satu orang yang membawanya jalan, membantunya untuk beraktivitas. Maaf kata, ketika buang air kecil, buang air besar, dia harus dibantu. Lalu kemudian bisakah dia bekerja saudara? Saya nggak tahu situasi hari itu. Mungkin saudara keluarganya merasa, aduh ini repot banget, aduh gimana caranya, udahlah baiknya kita taruh aja di tepi jalan saudara, di tempat di mana orang ramai untuk berjalan. Kenapa? Karena ketika orang ramai melewati jalanan itu, diharapkan oleh anggota keluarganya yang membawa dan meletakkan orang buta itu apa? Belas kasihan. Jadi keluarga itu berpikir, aduh ini nyusahin banget, ini repot banget. Walaupun mungkin dalam hati yang buta pun, aduh aku gak mau aku seperti ini. Tetapi aku buta, aku bisa apa? Kecuali hanya bisa menerima ketika dia diletakkan di pinggir jalan, menunggu belas kasihan daripada orang-orang. Tapi saudara, luar biasanya hari itu kairos saudara namanya. Ketika dia mungkin dalam hatinya dia bergumul, oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya bisa duduk menantikan belas kasihan orang. Sementara keluarga yang melakukan itu setiap hari saudara. Tapi hari itu dia mendengar ada keramaian dan dia bertanya, ada apa ini, ada apa ini? Dia hanya bisa mendengar saja orang bicara, ada Yesus orang Nazaret, ada Yesus orang Nazaret, baru lewat, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu kemudian dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, teriakannya mengalahkan kerumunan orang, mengalahkan para orang, murid-murid dan juga orang banyak yang mengatakan, ih berisik banget sih kamu ini. Dan Yesus lalu kemudian berhenti loh. Yesus berhenti loh saudara. Dan dia kemudian bilang, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia minta orang untuk panggil, untuk bawa orang buta itu datang kepada Yesus. Dan Yesus bertanya, saudara, kadang someday saudara, kita yang sudah tahu tentang firman Tuhan, saya saudara, tadi saya mengatakan di awal, andai saya mendengar, karena sebenarnya gak andai saudara, karena Yesus benar-benar akan bertanya, akan memberikan jawaban kepada orang yang berseru kepadanya. Saudara, someday saudara, satu hari mungkin kita bisa mengalami kebutaan saudara.
Buta itu gak bisa melihat, buta itu kegelapan yang ada. Saudara remaja yang hari ini mungkin saudara lagi diputus sama pacarmu dengan keputusan yang sepihak. Saudara jalin hubungan sudah sekian tahun dan saudara diputus dengan keputusan yang sepihak dan saudara merasa gak adil. Saudara rasanya gelap sekali. Saudara, hari ini kita mau belajar, saudara. Saya gak mau bilang andai Yesus memperdengarkan suaranya, karena Yesus sudah memperdengarkan suaranya. Hanya saya, mungkin saudara gak merasakan dan seolah gak pernah mendengar bahwa Yesus sebenarnya sedang mengatakan itu pada saudara. Bagi saudara seorang ibu rumah tangga, bagi saudara seorang istri yang mungkin hari ini engkau mendapati suamimu gak setia, saudara. Bagi saudara kepala keluarga hari ini yang mungkin kau sedang baru saja menerima keputusan dari perusahaanmu. Oh, kau menjadi salah satu dari sederet di list orang-orang yang akan di PHK. Saudara, bagi kalian anak-anak yang hari ini engkau ditinggalkan orang tuamu karena COVID-19 dan kau kehilangan harapan hari ini. Bagi saudara para lansia yang hari ini gak bisa ketemu cucu, apalagi saat ini harus menderita COVID-19. Bagi engkau yang saat ini sedang isolasi mandiri dan kau gak ada yang menolongmu, saudara, dengarkanlah hari ini. Mari kita belajar, saudara. Secara fisik orang itu buta, gak bisa melihat, dan secara psikis dia pun mengalami penderitaan ketika keluarganya membawa dia dan meletakkannya di tepi jalan. Tetapi imannya itu seperti Yesus bilang, imanmu itu loh. Tapi dia tetap punya iman, punya mimpi, aku bisa melihat lagi. Maka saudara, kau yang lagi putus hari ini, kau yang lagi menerima PHK hari ini, engkau yang lagi mendapatin suamimu gak setia hari ini, engkau yang lagi mendapatin orang tuamu meninggalkanmu hari ini, dan kau menjadi sebatang kara hari ini. Saudara memiliki iman bahwa keadaan akan bisa menjadi lebih baik lagi. Engkau yang sedang isolasi mandiri, engkau yang sedang ngap dengan nafasmu karena COVID-19, engkau yang ngap dengan ekonomimu hari ini, saudara, mari saudara teriakkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari taruh harapanmu kepada Tuhan. Yesus itu sumber pengharapan yang sejati, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang hidup, saudara. Jadi mari kita mau belajar, ketika engkau mengalami kegelapan dalam hidup, taruhlah harapan bukan kepada manusia yang setiap saat bisa mengecewakan, yang hari ini berkata A, besok bisa berkata B. Tapi taruh pengharapanmu dan teriaklah kepada Yesus, karena sesungguhnya dia sudah berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu, dan Yesus akan melakukan. Saudara, langkahkan kakimu, langkahkan imanmu, dan nyatakan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau pulih rumah tanggaku. Tuhan, aku mau dapat pekerjaan. Aku mau pulih kehidupan ekonomi keluargaku. Aku mau pulih bangsa ini, Tuhan. Aku memperkatakan dengan iman. Karena hari ini Tuhan sedang berjalan, saudara, melewati saudara. Hanya dia menunggu. Saudara berteriakkah kepada Yesus? Ataukah saudara menunggu nasib saja dan menunggu belas kasihan orang? Hari ini mari belajar. Sekali lagi, saudara, belajar dari orang yang buta itu. Sekalipun kondisinya dia diletakkan di pinggir jalan, tapi dia berteriak pada